Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi mempersembahkan sebuah platform bernama Kedai Reka, di mana perguruan tinggi dan mitra industri di tanah air diberi kesempatan berkolaborasi untuk dapat menghasilkan karya reka cipta yang solutif dan inovatif di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Salah satu perguruan tinggi yang mengikuti Matching Fund Kedai Reka adalah Telkom University Bandung yang mengusung tema ekonomi digital dengan proyek penelitian, pengembangan dan implementasi RAN Merdeka untuk jaringan 5G Standalone Greenfield Operator di Indonesia atau jaringan 5G Merdeka. Karena saat ini penggunaan layanan jaringan internet 5G menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk solusi digital dengan kualitas terbaik dan jaringan berkecepatan tinggi. Prototipe 5G Merdeka yang ada pada tahap sebelumnya terus dikembangkan dan dievaluasi. Pengembangannya antara lain penggunaan jumlah multi antena atau MIMO dan 5G Power Amplifier yang efisien. Nantinya, Telkom University juga akan merintis pengembangan RAN Intelligent Controller dengan proyek penelitian lanjutan yaitu 5G Merdeka 2. Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah kami melihat kurang meratanya akses telekomunikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, terutama untuk rural area. Kemudian yang kedua, kami merasakan kurangnya kerjasama antara industri dan juga akademia, adanya peluncuran program Kedai Reka yang melakukan matching antara industri dan akademia, dan kami melihat ini adalah sebuah program yang bagus sekali, sehingga kami mensubmit proposal untuk membuat 5G Merdeka 1, 5G Merdeka 2 untuk mendukung konektivitas telekomunikasi di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, proyek penelitian 5G Merdeka 2 memiliki roadmap dan desain program yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang saling bersinergi. Di sini tugas saya menjembatani komunikasi mahasiswa dan dosen. Selain itu, saya diamanahi juga untuk uji coba RAN outdoor dan indoor, di mana itu tergabung dalam WP3. Kendala-kendala yang kami hadapi pada saat penelitian atau eksperimen ini, salah satunya benchmark dari 5G standalone ini, di mana kami inginnya kan membuat karya anak bangsa ini dari kita dan untuk kita. Tetapi contoh-contoh di luar sana masih sedikit, jadi kami juga menghimpun data-data atau penelitian-penelitian dari luar yang masih sangat sedikit untuk diimplementasikan di kami. Lalu yang kedua, ada spek-spek device yang support untuk 5G ini masih sangat minim. Karena 5G ini kan teknologi baru, maka dari itu untuk penelitian ini kami agak sedikit terkendala untuk testing ketika device-device kadang-kadang ada yang error, kadang-kadang pakai device ini bisa, yang ininya tidak bisa. Ada dua harapan saya. Yang pertama, program Kedai Reka ini masih akan ada terus sehingga mendukung 5G Merdeka 3 dan 5G Merdeka 4 sampai dengan kita bisa mandiri dalam teknologi 6G di masa depan. Yang kedua, kami mengharapkan bahwa program ini menstimulasi semangat bagi industri lokal di Indonesia sehingga mereka mulai berdatangan ke kampus, ya termasuk kepada lab kami. Jadi penelitian di masa depan makin hidup dan makin menarik. Telkom University bekerja sama dengan PT Corbeck Communication yang saat ini telah memiliki lisensi telekomunikasi di Indonesia. Berencana untuk mengembangkan produk dan layanan 5G dengan mengutamakan penyediaan layanan yang berkualitas dengan berbagai jenis fitur dan kehandalan teknologi 5G sampai pelosok negeri. Dampak positif dari Kedai Reka ini bagi kami sebagai industri sangat bermanfaat, terutama di saat keterbatasan teknologi perangkat vendor di dunia yang saat ini terkendali oleh COVID-19, memberikan alternatif solusi bagi kami
untuk bisa memilih perangkat dari karya anak bangsa. Alhamdulillah dengan adanya platform Kedai Reka ini kami sangat bersyukur karena memang ini adalah seiring sejalan dengan visi dari Telkom University untuk menjadi research dan entrepreneurial university. Kemudian selanjutnya bahwa kita tahu university seharusnya adalah tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga bisa menghasilkan produk riset dan inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk industri bahkan untuk kemajuan bangsa ini. Dan melalui platform Kedai Reka ini, alhamdulillah kerjasama Triple Helix antara pemerintah, industri, dan akademik bisa dilaksanakan. Dan ini adalah kami jalankan dengan sepenuh hati amanah ini. Dan alhamdulillah mahasiswa kami juga banyak bergabung. Karena ini adalah seiring sejalan dengan kurikulum yang namanya Wrap Researchship yang ada di Telkom University. Salah satu kampus yang mengikuti program Matching Fund Kedai Reka adalah Universitas Lambung Mangkurat yang berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM merupakan universitas besar yang ada di Pulau Kalimantan ini, menghasilkan best proven practice dalam penerapan konsep Edu Agrotechno Sociopreneurship. Kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan ini adalah kita bisa menyebut sebagai kota santri begitu ya. Sekitar 274 ponpes yang ada di Kalimantan Selatan dengan jumlah santri itu sekitar 73.000 dan juga ustadz dan ustazah sekitar 4.500. Kami berpikir bagaimana sih bisa meningkatkan kesejahteraan santri ini dan juga kemandirian dari pondok pesantren tersebut. Kita bekerja sama dengan PT Adaro Indonesia memiliki suatu program yang disebut dengan PAS, Program Adaro Santri Sejahtera. Artinya bahwa program yang kami programkan itu jalan dengan apa yang ingin dilakukan Adaro. Konsep Edu Agrotechno Sociopreneurship ini tentunya berhasil dimanfaatkan oleh banyak pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Al-Islam dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Program Adaro Santri Sejahtera kerjasama PT Adaro Indonesia dan Yayasan Adaro dan juga Universitas Lambung Mangkurat dan Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Islam, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Berjalan hingga saat ini dengan baik dan berkembang. Dulu pondok itu punya 16 kolam. Dengan adanya program ini kita mulai dengan 3 kolam yang untuk lebih intensif perkembangannya. Dalam penelitian ini, ULM bekerja sama dengan PT Adaro Indonesia berhasil menciptakan program Adaro Santri Sejahtera. Program ini menurut saya sangat baik karena dapat menambah ilmu pengetahuan saya, wawasan saya, mengubah cara pola pikir saya yang dari luar. Kami berharap SOP yang telah kami buat bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga berharap kami bisa membantu lebih banyak, bukan hanya untuk pembuatan SOP, kemudian ilmu pengetahuannya, baik pun teknologinya. Kegiatan pelatihan ini dilakukan kepada para santri dan para ustadz sebagai aplikasi hasil riset yang telah dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan berbagai jenis kegiatan. Kehadiran Matching Fund melalui Kedai Reka diharapkan akan menjadi salah satu program yang sangat strategis untuk membantu masyarakat dan sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, terutama mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi wirausahawan baru di masa yang akan datang. Program Adaro Santri Sejahtera ini tentunya memberikan banyak manfaat dan juga harapan yang besar bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Bagi PT Adaro Indonesia, program Matching Fund Kedai Reka merupakan sebuah terobosan yang inovatif, di mana PT Adaro Indonesia merasakan manfaat adanya dukungan dari universitas dalam hal ilmu pengetahuan dan juga teknologi tepat guna.
Salah satu program yang diinisiasi oleh PT Adaro Indonesia yaitu program PAS, program Adaro Santri Sejahtera, di mana kami mendapatkan dukungan dari universitas dalam hal teknologi tepat guna di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan juga kewirausahaan. Langsung dirasakan bagaimana percepatan pencapaian target-target itu bisa dilaksanakan dengan baik. Harapan kami, program Matching Fund Kedai Reka dapat dilanjutkan di tahun mendatang karena kami dan juga pihak swasta langsung merasakan manfaatnya. Kalau toh ada yang perlu diperbaiki, kami sangat berharap agar program ini lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih jelas dalam proses seleksi dan administrasi, sehingga universitas dan juga pihak swasta dapat lebih berfokus kepada implementasi dari program. Sukses dan selamat untuk Kedai Reka. Perguruan tinggi selanjutnya yang mengikuti Matching Fund Kedai Reka adalah Universitas Warmadewa yang berada di Bali. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Universitas Warmadewa adalah membuat proyek penelitian untuk air bersih dan sanitasi masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi tepat guna hidropande pada sumber mata air beji, khususnya pemenuhan air bersih berupa sistem penyediaan air minum desa atau PAMDES yang dikelola langsung oleh pemerintah desa setempat. Tujuan dari penelitian tim kami adalah untuk menaikkan air yang bersumber dari Beji Timuhun berdasarkan monografi desa Timuhun tahun 2021 sejumlah 3.545 jiwa yang mana sangat membutuhkan air yang berada di bawah lokasi desa dengan jarak 250 meter. Di mana satu sisi sumber air terbuang percuma ke sungai karena tidak bisa diangkat dari sumbernya. Untuk itulah maka digunakan teknologi tepat guna hidropane untuk menaikkan air ke desa, di mana pompa ini memiliki keistimewaan tidak menggunakan BBM dan listrik. Tim peneliti dari Universitas Warmadewa telah meneliti terkait pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi tepat guna hidropande. Pengembangan yang diharapkan adalah peningkatan efisiensi pompa, pendampingan analisis hidraulika, dan perluasan pemasangan atau implementasi teknologi tepat guna hidropande yang dapat membantu penyediaan air masyarakat desa. Tahapan pengerjaan penelitian kami dimulai dengan survei awal untuk mengidentifikasi terkait dengan perbedaan elevasi antara sumber air dan titik rencana reservoir di desa. Nomor 2, kita lakukan sosialisasi melalui FGD untuk mendapatkan masukan dari stakeholder dan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan rencana proyek yang akan dilaksanakan. Ketiga, melakukan pembuatan prototip di laboratorium untuk dapat menentukan besarnya aliran yang mampu dihasilkan oleh pompa hidropandi. Kami di sini bertugas untuk membantu dosen, di mana di sini kami membantu untuk mengukur debit air dan menguji kualitas air. Dengan kendala yang ada di sini, mungkin dengan akses yang mungkin agak curam ke bawah. Kemudian kendalanya yang lain yaitu kendala di cuaca. Karena desa ini dekat dengan pegunungan, jadi cuaca di sini setiap harinya hujan. Tapi dengan kendala tersebut tidak juga mengurungkan niat kami untuk berproses atau mengawasi proyek ini. Manfaatnya sudah sedikit mulai dirasakan masyarakat, di mana sebelumnya masyarakat banyak yang turun ke bawah dengan membawa jerigen, galon. Mungkin dengan adanya teknologi ini secara berkepanjangan nanti akan sangat luar biasa manfaatnya, karena air bisa naik ke atas tanpa menggunakan energi listrik dan energi BBM yang tentunya sangat-sangat efisiensi. Kami merasa berterima kasih atas adanya program untuk masyarakat Desa Timuhun. Sebelumnya adanya program ini, masyarakat kami
berbondong-bondong mengambil air di bawah dengan ketinggian kurang lebih 500 meter dari pedesaan. Bukan dari desa kami saja yang hadir ke sana mengambil air itu, dari luar desa juga banyak. Karena air itu adalah sumber pokok kami kehidupan di sini. Sekarang sudah adanya air masuk desa, semua akan merasa ringan dan begitu juga akan di sini bisa diambil di desa. Harapan kami, semua proses ini bisa berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Dengan kehadiran Matching Fund Kedai Reka ini, dosen dan mahasiswa kita di sini mempunyai kesempatan sangat besar untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga dari kerjasama ini, kita harapkan lebih banyak kemungkinan ada inovasi-inovasi baru yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Kedai Reka yang dibangun sebagai implementasi dari kontribusi visi Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat melalui karya cipta anak negeri dalam semangat membangun kemandirian bangsa. Sehingga peningkatan sumber daya manusia mendorong perekonomian masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi dan industri dengan harapan inovasi dapat membantu masyarakat desa dari hasil kolaborasi bersama untuk mengembangkan teknologi baru.